Halo teman-teman, balik lagi di Dapur Nuning Putri. Kali ini aku mau ngebahas soal kalau kalian bertanya, apa sih bedanya sagu, tepung tapioka, juga maizena? Nah, banyak yang masih ricu dan masih belum ngerti, ataupun juga bukan aku bilang belum ngerti, masih bingung ya. Sama, aku beberapa waktu yang lalu tuh masih juga bingung, masih bertanya-tanya apa sih bedanya mereka itu gitu. Nah, kali ini kita mau bahas tentang perbedaan ketiganya, perbedaan persamaan antara ketiga tepung ini. Oke teman-teman, ikutin video aku ya. Oke, sebelumnya aku mau jelasin ketiga tepung ini berasal dari bahan yang berbeda, ataupun juga ada yang bahannya sama tapi kualitasnya berbeda. Tapi pada dasarnya ketiga bahan ini dibuat dari saripati tanaman itu sendiri. Seperti tapioka dibuat dari saripati singkong. Kalau sagu dibuat dari saripati sagu, dan maizena dibuat dari saripati jagung. Jadi dari bahannya saja teman-teman pasti sudah tahu perbedaannya. Dan dari ketiga bahan tersebut, yang paling susah didapat adalah ini, tepung sagu. Nah, ini sendiri pun, tepung sagu yang aku kenal selama ini, ternyata setelah aku baru ngeh belum lama ini teman-teman. Jujur aku belum ngeh. Jadi selama ini kalau aku buat kue kering, aku buat empek-empek, aku buat bakso, aku buat somai, campurannya adalah menggunakan, selalu aku bilang, tepung sagu. Nah, bisa tepung sagu ataupun juga tepung sagu Pak Tani. Nah, di sini ditulis ternyata tidak ada keterangan namanya tepung sagu satupun. Tapi di sini ditulisnya adalah tapioka flour. Padahal kita tahu tapioka itu adalah stretch, bukan flour. Nah, mungkin penulisannya aja yang salah. Tapi di sini ditulis cap orang tani. Nah, berarti bisa disimpulkan. Dan jadi juga satu lagi, gambarnya adalah Pak Tani dengan pohon singkong ya. Oh, yang ini nggak ada. Oh, yang ini. Oke. Nah, disimpulkan bahwa tepung sagu ini atau tepung sagu merek Pak Tani ini adalah tepung tapioka yang dicampur dengan tepung sagu, ataupun juga tepung tapioka dengan kualitas terbaik. Itu yang aku baca dari beberapa literatur dari beberapa orang ya di blog-blog mereka. Kebanyakan mereka memperkatakan bahwa memang saat ini tuh ya, bukan saat ini, sudah sejak lama tepung sagu itu sulit didapatkan, khususnya di Pulau Jawa. Karena kita tahu tepung sagu adalah dari pohon sagu, ya kan? Dan itu adanya di timur Indonesia, di daerah Ambon, Papua, ataupun juga Sulawesi. Dan itu sulit banget teman-teman didapat. Tapi kalau kalian di Maluku atau di Papua, yang dengan bahan dasarnya mereka makannya adalah seperti papeda, seperti itu mudah didapat di pasar-pasarnya. Tapi mereka memang tepung sagu itu warnanya tidak seputih dengan tapioka, ya kan? Nah, terus aku baca dari beberapa blog itu, dan aku dapat simpulkan bahwa tepung sagu yang beredaran di Pulau Jawa adalah tepung sagu yang dicampurkan, ini pertama ya, tepung sagu yang dicampurkan dengan tepung tapioka. Tapi tepung tapioka ataupun singkong yang kualitas baik atau nomor 1. Nah, itu. Yang kedua, bisa jadi hanya tepung tapioka tapi yang kualitasnya baik. Jadi aku nggak berani nyimpulin, oh ini dari tepung sagu plus tapioka, oh ini dari tepung tapioka saja. Aku nggak berani menyimpulkan seperti itu. Karena selama ini kalau aku buat kue kering seperti sagu keju seperti itu kan, itu dibutuhkan kerenyahan yang baik. Dan aku selalu menggunakan kedua tepung ini, yang aku bilang selama ini tepung sagu. Nah, sedangkan aku lihat di sini ya, kalau tepung sagu cap Tani Super ini di gambarnya saja sudah bahan dasarnya singkong. Nah, mereka tidak di websitenya mereka sendiri, mereka tidak menyebutkan dari bahan dasar apa dibuatnya tepung ini.
Jadi aku simpulkan adalah dibuat dari, karena aku lihat gambarnya, dibuat dari singkong yang berkualitas sangat-sangat baik ya. Oke, ini penjelasan tentang sagu ya teman-teman ya. Terus yang kedua, tapioka. Ini tapioka. Tapioka itu dibuat dari singkong, saripati singkong ya teman-teman. Kalau tapioka, aku juga nggak paham banget bagaimana cara pemrosesannya mereka. Tapi yang kita tahu adalah prosesnya ketiga tepung ini sama. Diperes dari, misalnya mereka sudah kayak diparut atau dihaluskan gitu, terus diperes, air peresannya itu diendapin, dan endapan yang paling bawah itu yang akan dipakai dikeringkan untuk diproses menjadi tepung-tepungan ini. Prosesnya ketiganya ini sama teman-teman, karena diambil dari saripatinya gitu ya. Nah, kalau tapioka memang pure dari singkong. Nah, yang kita masih rancu adalah ini memang. Nah, fungsinya sebenarnya sama untuk kekenyalan, mengenyalkan, seperti saat buat empek-empek, seperti saat buat somai, ya kan? Ini dibutuhkan kenyal tapi renyah, tapi enggak buat alot itu teman-teman. Aku pernah coba buat empek-empek pakai tepung tapioka, jujur keras banget. Dan itu aku baru ngeh, oh aku salah pakai tepung berarti. Itu waktu aku belum tahu perbedaannya, dan aku juga belum terlalu ngeh ada tepung ini yang disebut di pasaran dengan tepung sagu merek Cap Pak Tani gitu teman-teman ya. Jadi kalau kalian mau buat seperti bakso, empek-empek, terus somai Bandung itu, kalian memang harus pakai ini. Juga untuk kue-kue kering seperti sagu keju, terus rangon apa itu. Nah, penggunaannya adalah menggunakan sagu yang asli atau tepung sagu merek Cap Pak Tani ini ya. Nah, satu lagi info, aku baru tahu memang ada beberapa tepung sagu yang ada di pasaran tapi agak jarang didapat. Tapi bisa hanya didapat dari toko online. Seperti sagu merek Sapapua. Nah, mereknya Sapapua. Itu memang harganya sedikit mahal, 20.000 ke atas, teman-teman. Terus juga banyak merek-merek lain tapi jarang ada didapat di Jakarta. Terus satu lagi ada juga sagu aren. Sagu aren itu berasal dari pohon aren atau pohon enau yang diambil saripatinya saja. Sama prosesnya dengan ketiga bahan ini. Ya teman-teman. Oke, kalau maizena ini adalah fungsinya mengentalkan untuk makanan atau masakan kita. Seperti pada klaper tart ya teman-teman. Karena pada dasarnya maizena ini adalah bahan dasar dari custard powder. Nah, jadi untuk mengentalkan makanan, kalian pakai tepung maizena ini sangat bagus banget. Juga misalnya kalian buat seperti misalnya capcay, puyung hai, itu kan sausnya harus dikentelin. Nah, yang digunakan adalah tepung maizena ini teman-teman. Oke, tapi jeleknya tepung maizena ini, setelah beberapa jam makanan atau masakan itu ya, khususnya seperti untuk saus ya, bukan untuk klaper tart ya. Kalau klaper tart kan selalu kita simpan di dalam kulkas. Nah, aku pernah diamin itu capcay yang dikentalkan pakai maizena, kuahnya atau sausnya. Beberapa jam kemudian dia cair. Karena apa? Dia sifatnya tidak kompeten atau nggak permanen gitu. Jadi nggak kokoh lah istilahnya. Jadi dia akan cepat cair, gitu ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita mau lihat perbedaan warnanya nih. Nah, ini udah aku bagi dari ketiga bahan ini. Ini adalah tapioka ya, ini tepung maizena, dan ini tepung sagu merek Cap Tani. Nah, di sini yang paling lembut sendiri teksturnya adalah maizena. Nih, maizena itu lebih lembut ya teman-teman dibandingkan tapioka dan sagu. Yang kedua adalah sagu yang lembut teksturnya ya teman-teman. Baru yang ketiga adalah tapioka. Oke. Nah, terus warnanya yang paling putih itu adalah warnanya putih ya teman-teman, bukan bening atau abu-abu. Kalau ini kan putih, ini bening nih, yang tempatnya ini adalah bening. Nah,
Warna yang paling putih adalah tetap tepung maizena. Ini warnanya lebih putih, putihnya putih pekat ya, putih agak kekuning-kuningan malah. Dan yang kedua, warnanya yang agak putih itu adalah ini. Tapioka. Tapioka itu warnanya lebih putih dibandingkan tepung sagu. Kalau tepung sagu ini agak keabu-abuan. Ini tepung sagu agak keabu-abuan ya. Kalau tepung tapioka dia warnanya hampir kayak maizena, putih gitu teman-teman. Nah, oke, perbedaan teksturnya itu ketiganya. Terus satu lagi yang belum aku sampaikan adalah, aku lupa tadi ya, kedua tepung ini nggak terlalu awet. Kalau sudah dibuka, dipakai, kalian harus simpen di dalam toples ataupun di dalam tempat kotak begitu yang kedap udara. Karena kalau dia terlalu lama sedikit, terlebih lagi tepung sagu, dia akan lembab dan langsung bau gitu. Berbeda dengan maizena. Maizena agak lama pun nggak apa-apa, karena dari teksturnya saja sudah kelihatan dia halus gitu teman-teman ya. Oke teman-teman, itu semua yang udah aku boleh sharing hari ini tentang seputaran tepung sagu, tepung tapioka, ataupun juga tepung maizena. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan kiranya untuk teman-teman, sekali lagi aku ingetin yang belum subscribe, yang belum like, aku mohon dengan sangat untuk dukungan kalian untuk memberikan subscribe dan juga like buat aku, supaya aku lebih bergiat, lebih semangat lagi untuk bisa sharing banyak hal kepada kalian semua. Dan kiranya apa yang aku sampaikan hari ini bisa kalian share juga ke orang-orang atau ke teman-teman kalian, supaya mereka juga banyak tahu tentang seputaran tepung ini. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Satu, tetap jaga kesehatan, tetap mengikuti protokol yang ada dimanapun kalian berada, dan terus berdoa. Oke, sampai ketemu lagi. God bless you all. Thank you.